Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ivan Santobasa Sormin dengan NIM 073002000045, mahasiswa Universitas Trisakti angkatan 2020, jurusan Teknik Pertambangan. Nah, untuk soal pertama, jelaskan jenis-jenis komponen fungsi penggerak dari dragline atau BWE atau Blaze Hole Drill Machine. Nah, definisi dari bucket wheel excavator atau BWE adalah alat berat yang digunakan pada surface mining dengan fungsi utama sebagai mesin penggali terus-menerus atau continuous digging machine dalam skala besar dalam penambangan terbuka. Kemudian jenis-jenis BWE, yaitu yang pertama BWE ukuran stripping wheel besar, di mana diameter wheel 6,5 sampai 11,5 meter, kapasitas 2000 sampai 5800 meter kubik per hr, kedalaman penggalian 22,7 sampai 31,4 meter, mempunyai crawler di setiap sudut menggunakan tenaga listrik. Untuk karakteristiknya yaitu yang pertama, material yang telah digali di dalam bucket dijatuhkan ke belt conveyor. Yang kedua, dapat menggali material yang tidak terlalu keras tanpa harus melakukan peledakan terlebih dahulu, dan pada umumnya dilakukan pada material yang mudah digerus. Yang ketiga, tidak ekonomis menangani batu-batu besar dan formasi tanah yang keras. Yang keempat, perubahan konfigurasi pada mesin untuk penggalian secara langsung, dibuang ke conveyor atau untuk pertambangan selektif. Yang kelima, desain disesuaikan, dan yang terakhir, ember atau bucket dan gigi logam pada roda dapat dilepas. Nah, yang kedua yaitu BWE ukuran wheel medium, di mana diameter wheel 3 sampai 7,6 meter, kemudian menggunakan tenaga 250 sampai 1600 horsepower dan digerakkan oleh diesel atau listrik. Kemudian mempunyai kapasitas 300 sampai 2675 meter kubik per hr, kedalaman penggalian 6 sampai 15 meter, dan mempunyai dua rantai penggerak. Karakteristiknya yaitu yang pertama, material yang telah digali di dalam bucket dijatuhkan ke belt conveyor, kemudian dapat menggali material yang tidak terlalu keras tanpa harus melakukan peledakan terlebih dahulu, dan pada umumnya dilakukan pada material yang mudah digerus. Yang ketiga, boom conveyor dapat dilepas dan diayunkan, kemudian dapat menggali material yang berada di atas dan di bawah. Biaya yang cukup tinggi dan banyaknya pekerja tergantung pada ukuran mesin. Kemudian jenis BW selanjutnya yaitu ukuran wheel kecil, di mana diameter wheel 0,9 sampai 1,8 meter, menggunakan tenaga 200 sampai 1600 horsepower dan digerakkan oleh diesel atau listrik. Mempunyai kapasitas 765 sampai 2100 meter kubik per hr, kedalaman penggalian 1,5 sampai 3,6 meter. Mempunyai 2 sampai 4 rantai penggerak. Untuk karakteristiknya yaitu material yang telah digali baik oleh bucket, multiple bucket, atau cutting drum. Kemudian material tersebut didorong ke belt conveyor. Ketinggian pemotongan vertikal 6 inch sampai 12 inch. Pergerakan lebih mudah, tidak memerlukan keterampilan operator yang tinggi, memungkinkan masalah dalam pendebuan, tidak memerlukan perlengkapan alat bantu. Kemudian komponen-komponen dari BWE yaitu yang pertama bucket wheel yang digunakan sebagai pengeruk material yang terbuat dari baja dan dilengkapi gigi-gigi pada bagian depan bucketnya. Kemudian yang kedua, arm depan yang digunakan sebagai penyangga bucket wheel dan sebagai penyangga belt conveyor. Yang ketiga, belt conveyor yaitu digunakan sebagai penyalur material hasil galian menuju stockpile. Kemudian yang keempat, undercarriage yang digunakan sebagai sistem penggerak dari bucket wheel ekskavator itu sendiri. Kemudian yang kelima, arm belakang yang digunakan sebagai penyangga motor crane dan sebagai penyangga belt conveyor. Yang keenam yaitu motor crane yang digunakan sebagai penyuplai tenaga guna menggerakkan crane. Yang ketujuh yaitu kabel baja atau sling yang digunakan sebagai media penggerak arm naik dan turun. Nah, selanjutnya fungsi penggeraknya yaitu yang pertama crawler proper motor, yang kedua perputaran roda bucket motor, kemudian roda terangkat silinder hidrolik, penggerakan roda belt motor, kemudian roda bergerak melepas motor, boom terangkat melepas.
Yang selanjutnya boom berputar dan melepas silinder hidrolik dan berotasi ke atas motor. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu jelaskan siklus operasi electric shovel dan load haul dam. Nah, untuk siklus operasi electric shovel, yang pertama itu mesin didorong secara berkala untuk mereposisikan ke area penggalian. Relokasi dalam lubang dibutuhkan prosedur khusus untuk menggeser penarik kabel. Yang kedua, penggalian menggunakan sistem gerakan hoist dan crowd. Dan yang ketiga, dumping dicapai dengan melepaskan penutup bawah di dipper sehingga muatan jatuh ke truk. Dan yang keempat, mesin atas dapat berputar mengayunkan boom dan dipper ke kanan atau ke kiri untuk pembuangan ke hopper, truk atau stockpile. Nah, selanjutnya untuk load haul dam, yaitu yang pertama hidrolik yang bertenaga memberikan daya gali dan angkat yang luar biasa. Pompa bervolume tinggi dan silinder yang besar menyediakan waktu siklus yang cepat. LHD dapat berpindah tempat yang dituju dengan menggunakan ban. Dalam operasinya, LHD melakukan manuver agar dapat berganti arah. Joystick yang dioperasikan pilot menyediakan pengoperasian yang mudah digerakkan serta kendali yang mulus. Alat kontrol dalam kabin ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau guna menghasilkan efisiensi optimal dan pengendalian yang unggul selama jam kerja. Load haul dam dirancang dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan sebagai prioritas utama. Nah, untuk soal yang ketiga, yaitu jelaskan perhitungan produktivitas ban berjalan atau tunnel bore machine TBM dan yang akan lebih baik sertai contoh soal. Untuk produktivitas belt conveyor, kecepatan belt conveyor merupakan komponen yang menentukan produksi, daya, dan desain belt conveyor. Dari segi produksi, produktivitas belt conveyor akan meningkat jika terjadi penambahan kecepatan. Dan segi daya, penambahan belt conveyor juga akan menambah daya yang diperlukan. Sedangkan untuk desain, kecepatan belt conveyor dapat menentukan bagaimana seharusnya kondisi stockpile dibuat, beserta dengan pertimbangan teknis yang lain seperti kondisi material dan keadaan tempat tersebut. Maka rumus kecepatannya yaitu V sama dengan S per T. Kemudian theoretical volume flow, yaitu aliran volume material yang didapatkan dengan mengetahui lebar belt dan sudut throttling angle. Kapasitas muatan tergantung dari kemiringan belt. Semakin besar kemiringan, maka semakin sedikit jumlah material yang dapat diangkut. Jika tidak terdapat data spesifikasi mengenai sudut kemiringan belt dari pihak konstruktur, maka sudut dapat dihitung menggunakan persamaan, yaitu arcus tangen P per H. Kemudian berat jenis curah adalah berat material dalam keadaan curah atau lepas atau tanpa pemadatan persatuan volume dalam T per M kubik atau kilogram per meter kubik. Berat jenis curah ini mendekati kondisi berat jenis material yang diangkut melalui conveyor. Berat jenis adalah berat benda yang simbolkan dengan W tiap satuan volume. Bila berat jenis dapat dilambangkan dengan gamma, dapat dinyatakan persamaan yaitu gamma sama dengan W per V. Gamma merupakan berat jenis yaitu kilogram per meter kubik. W adalah berat benda dalam kilogram dan V adalah volume dalam meter kubik. Setelah keempat nilai di atas didapatkan, maka produktivitas teoritis belt conveyor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan IT sama dengan A dikali V dikali gamma dikali S, di mana IT merupakan produktivitas belt conveyor dalam ton per jam, A ialah luas penampang atau cross section area dalam meter kuadrat, V adalah kecepatan belt dalam meter per sekon, gamma adalah berat jenis
material batu bara dalam ton per meter kubik, dan S ialah koefisien kemiringan belt.